Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kami itu Sam Waterproofing Indonesia. Nah, kali ini kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari Kak Christine Dewi. Kenapa dak saya bocor padahal baru cor 1 tahun? Nah ini, baik akan coba kami jawab ya Kak Christine ya. Jadi sebenarnya dak beton yang baru 1 tahun bocor itu sudah cukup sering terjadi. Biasanya bukan karena umur ya, Kak, umur ya betonnya ya Kak ya. Jadi tapi karena beberapa faktor saat pengecoran atau finishing. Oh, ini kan kami coba jawab ya. Yang pertama, muncul retak rambut pada dak. Setelah beberapa bulan, beton bisa mengalami penyusutan alami. Nah, ini wajar ya guys sebenarnya. Akibatnya muncul retak kecil yang disebut retak rambut. Nah, retakan ini sering tidak terlihat dari jauh, tapi cukup untuk membuat air meresap saat hujan deras. Yang kedua, dak tidak dilapisi waterproofing. Banyak orang mengira beton sudah otomatis tahan air, padahal sebenarnya ya, Kak Christine ya, sebenarnya gini, beton memiliki pori-pori. Yang kedua, air bisa meresap perlahan. Dan yang ketiga, jika sering hujan, rembes akan muncul. Tanpa waterproofing, dak beton memang rawan bocor. Nah, itu ya Kak ya. Jadi yang ketiga, kenapa sih baru 1 tahun bocor? Nah, jawabannya yang ketiga, ada genangan air di atap. Jika kemiringan dak kurang baik, air hujan tidak langsung turun ya Kak ya. Air akan mengenang berjam-jam, bahkan bisa berhari-hari. Semakin tekan, jadi kan tekanan air ke beton akan semakin besar. Ini genangan adalah salah satu penyebab kebocoran yang paling sering. Jika teman-teman menggunakan jasa Sam Waterproofing, ini genangan ini akan kami bikinkan tali air atau semacam sodetan. Ini langsung kita arahkan ke saluran pembuangan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak ada drama lagi, ada genangan air di atas. Jadi teman-teman jangan dianggap sepele genangan ya. Genangan ini kan, nah lama-lama kalau nggak ada hujan kan larinya kemana genangan? Nggak, kalau kan nggak bisa nguap ya karena nggak ada hujan, nggak ada panas. Otomatis akan meresap ke dalam beton teman-teman. Nah akibatnya kalau udah meresap pasti bocor. Nah itu ya. Nah, oke kami lanjut ya. Jadi yang keempat ini apa sih penyebabnya kok padahal baru 1 tahun bocor? Nah penyebabnya yang keempat nih, campuran beton atau pengerjaan kurang maksimal. Kadang saat pengecoran campuran airnya terlalu banyak, pemadatan betonnya kurang, kuring betonnya tidak maksimal, akibatnya beton jadi lebih berpori dan mudah menyerap air. Saran kami teman-teman menggunakan yang jangan manual deh kalau ada dana lebih ya. Nah, gini tujuannya teman-teman ngirit bahan, akan tetapi akibatnya bisa fatal. Nah, tujuannya kan rumah untuk selamanya ya, namanya rumah untuk ditempati ya harus nyaman, senyaman mungkin. Ini saran kami untuk campuran beton atau pengerjaan kurang mas ini saran kami nih, saran ya. Lebih baik teman-teman menggunakan yang pengecoran yang langsung dari pabrik. Bisa jadi ini kami tidak promosi ya. Bisa jadi yang pakai Redmix atau Jaya Mix atau apapun itu yang mic-mic itu banyak lah ya. Nah, itu pakai yang itu aja. Kualitas yang K250 atau K300 untuk dak beton itu sudah maksimal, udah bagus. Nah, gitu ya, tidak ada drama lagi yang bahan-bahan tadi. Nah, cuman ya ada harganya lumayan. Ada harga, ada kualitas lah sama aja sebenarnya. Bedanya murah, tapi kan resikonya lebih besar. Kalau yang ini kan mahal tapi kecil. Tetap ada resiko, cuman kecil makanya gitu ya teman-teman ya. Nah, yang kelima penyebabnya apa? Titik bocor di sambungan atau pipa. Nah, ini bocor sering muncul di area sekitar pipa pembuangan, di sambungan dak, atau pertemuan tembok dan lantai dak. Nah, ini area ini biasanya paling rentan. Kesimpulan dari pertanyaan Kak Christine ini apa? Walaupun baru 1 tahun, dak beton tetap bisa bocor karena yang pertama Kak Christine ya, coba mulai disimak ya. Yang pertama retak rambut, yang kedua tidak ada waterproofing, yang ketiga genangan air, yang keempat kualitas pengecoran, yang kelima sambungan dak lemah. Nah ini jika Kak Christine mau tanya-tanya mengenai harga jasa waterproofing, langsung saja hubungi kontak kami di nomor 0821 3435 8787 dengan Sam Waterproofing. Begitu ya Kak Christine, semoga penjelasannya bisa sedikit membantu. Baik, di sini akan kami ulang ya. Apa sih sebenarnya waterproofing itu? Waterproofing adalah metode atau proses untuk membuat suatu permukaan menjadi kedap air, sehingga air tidak bisa meresap atau menembus ke dalam struktur bangunan. Nah, itu teman-teman ya.
Biasanya waterproofing digunakan pada bagian bangunan yang sering terkena air atau hujan. Nih contoh nih area yang membutuhkan waterproofing. Biasanya itu dak beton atau atap beton ya teman-teman ya. Dinding gedung atau dinding rumah atau lain-lain lah ya. Nah, bagian dak ini biasanya bagian ini paling sering bocor karena terkena hujan dan panas setiap hari. Tanpa waterproofing, air bisa meresap lewat retakan rambut dan lain-lain. Ini untuk dak beton, atap beton maupun dinding ya teman-teman ya. Nah yang kedua apa saja sih yang membutuhkan waterproofing? Yang kedua itu kamar mandi. Nah area shower dan lantai kamar mandi kan wajib nih dilapisi waterproofing supaya apa? Supaya air tidak merembes ke bawah dan menyebabkan plafon bocor. Nah yang ketiga biasanya area apa aja sih yang butuh waterproofing? Nah yang ketiga ini biasanya kolam renang teman-teman. Jadi tanpa waterproofing, air kolam bisa meresap keluar dan menyebabkan keretakan struktur. Nah, itu dia ya. Jadi area mana aja yang perlu di waterproofing. Dak beton, atap beton, dinding, kubah, nah dan lain-lain ya. Kamar mandi, kolam renang, atap dan lain-lain yang perlu di waterproofing. Nih jenis-jenis waterproofing umum nih yang digunakan apa aja sih? Nah, yang biasanya pertama coating atau membran cair diaplikasikan pada kuas atau roller diaplikasikan ya, coating. Yang kedua membran bakar. Ini dibakar dan ditempelkan di permukaan beton. Yang ketiga integral waterproofing. Nah, ini dicampur langsung ke dalam adukan beton. Ini bisa dicampur langsung ya teman-teman ya. Nah, yang keempat ini injeksi waterproofing. Nah, untuk mengatasi retakan yang sudah bocor. Nah, yang kelima ini dengan menggunakan aspal cair atau aspal emulsi ini terbaru itu yang kami gunakan. Nah, kenapa sih waterproofing penting? Nah, yang pertama pasti untuk mencegah kebocoran, yang kedua melindungi struktur bangunan, yang ketiga menghindari jamur dan lembab, yang keempat menghemat biaya perbaikan jangka panjang. Itu teman ya. Kalau dijelaskan sederhana begini, waterproofing itu seperti jas hujan untuk bangunan, itu melindungi supaya tidak bocor. Nah, itu ya teman-teman ya. Untuk info lengkap, teman-teman bisa langsung menghubungi kontak kami di nomor 0821 34358787 untuk tanya-tanya mengenai jasa waterproofing, harga jasanya, dan lain-lain. Oke teman-teman ya, terima kasih. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.